Sobat Nobak, PTTH Benua Yuanu episode 555 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan Xiaoxiu menyusun jebakan cermat untuk menghadapi musuh kuat dari sekte hantu yang kekuatannya melampaui Xiang Huhui. Seluruh persiapan mereka, avatar, formasi, hingga ledakan pengalih dengan mudah dihancurkan, menunjukkan jurang kekuatan antara pihak lawan. Namun, pada saat genting, Raja Utara dan Xiaoxiu turun tangan sepenuhnya. Dengan kebangkitan kekuatan Dao Api Xiaoxiu yang mendekati tingkat yang mulia asal serta serangan petir Raja Utara, tekanan besar akhirnya mematahkan segel ruang musuh, menandai awal bentroknya serius melawan lawan yang benar-benar mengerikan. Segel ruang hancur seketika. Seluruh tubuh Raja Utara diliputi oleh kilatan petir yang segera memadat dan membentuk sebuah tombak petir, lalu melesat ganas menghantam sosok misterius yang berdiri di hadapannya. Melihat serangan itu, sosok misterius sama sekali tidak gentar. Dengan satu gerakan tangan, ia bersiap memadatkan kekuatan Dao Agung untuk menghancurkan tombak petir tersebut. Namun, ekspresinya mendadak berubah samar. Di dalam ruangan yang dipenuhi bulu api itu, kekuatan Dao Agung yang semula mengalir lancar justru menjadi lamban dan tersendat. Perubahan ini memang amat halus, nyaris tak terdeteksi. Namun dalam pertempuran yang berlangsung, dalam sepersekian detik seperti ini, keterlambatan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Pada akhirnya, meskipun sosok misterius itu berhasil bereaksi dengan cepat dan menahan tombak petir tersebut, daya hancur petir yang mengerikan tetap membuat telapak tangannya mati rasa. Amarah pun segera meluap di dalam hatinya. Sambil tertawa dingin penuh murka, sosok itu akhirnya berhenti menahan diri. Dengan mengembalikan telapak tangan, ia melepaskan gelombang besar energi asal. Dengan satu gerakan pikiran, ia membadatin kekuatan Dao Agung menjadi sebuah telapak tangan tak kasat mata. Serangan itu dengan mudah menghindari pukulan berat Raja Utara, lalu berbalik menghantam keras dada Raja Utara yang diselimuti sisik emas. Ledakan energi asal pun terjadi. Di punggung Raja Utara, sebuah bekas telapak tangan mencuat keluar secara tiba-tiba. Dengan suara dentuman keras, tubuhnya terpental jauh ke belakang. Setelah itu, sosok misterius tersebut menyapu sekeliling dengan tatapan dingin dan suram, memperhatikan bulu-bulu api yang terus berjatuhan. Ia tidak menyangka bahwa bulu api ini mampu mengganggu pergerakan kekuatan Dao Agung yang menyelimuti alam semesta. Jelas bahwa api hitam kemasan ini bukanlah api biasa. Kejadian mendadak barusan memang sempat mengejutkannya, namun hanya sebatas itu. Pada saat pandangannya beralih dari bulu-bulu api tersebut, tatapannya langsung mengunci sosok Xiaoxiu yang melayang di udara tinggi. Dengan suara dingin dan menyeramkan, ia berkata, "Dengan tingkat kultivasimu, mampu mengganggu perputaran kekuatan Dao Agung di sekelilingku. Jika bukan karena kau berasal dari klan Xiao, aku sungguh ingin melontarkan pujian." Sayangnya, belum sempat kata-katanya selesai, ruang di sekelilingnya tiba-tiba terdistorsi hebat. Dalam sekejap mata, bulu-bulu api yang memenuhi langit terkurung oleh tak terhitung jumlahnya, penjara tak kasat mata. Garis-garis api yang baru saja teranyam dan terbentuk pun lenyap tanpa suara. Di tengah distorsi ruang yang ekstrim, penjara-penjara tersebut terus menyusut di bawah kendalinya. Hingga akhirnya, bersama dengan bulu-bulu api hitam keemasan di dalamnya, semuanya lenyap sepenuhnya dari antara langit dan bumi. Melihat pemandangan itu, wajah Xiaoxiu langsung berubah pucat. Ia memang tidak berharap serangan ini dapat menahan lawannya. Namun, ia sama sekali tidak menyangka bahwa penguasaan lawan terhadap kekuatan Dao Agung ternyata jauh melampaui pikirannya. Api burung gagak miliknya, ketika dipadukan dengan Dao Agung yang ia kuasai, seharusnya mampu mempengaruhi kekuatan Dao Agung di sekeliling alam semesta. Hal ini bahkan sering dipuji oleh banyak tetua klan. Namun, apa yang ia saksikan hari ini justru membuat teknik ini tampak begitu rapuh. Bukan berarti para tetua klan Xiao telah menipunya. Hanya saja, ketika kultivasi telah mencapai tingkat yang mulia asal, perbedaan sejati di antara sesama tingkat tersebut terletak pada pemahaman terhadap kekuatan Dao Agung. Bisa dikatakan bahwa kekuatan Dao Agung inilah garis pemisah sesungguhnya antara para yang mulia asal. Sosok misterius ini bukan hanya memiliki tingkat kultivasi yang tak terukur, tetapi juga kekuatan jiwa mengerikan milik seorang ahli alkimia. Pemahamannya terhadap Dao Agung jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan yang mulia asal biasa. Terlebih lagi,
Meskipun Xiao Xiu meningkatkan kultivasinya dengan teknik rahasia, kekuatan tempurnya masih hanya mendekati tingkat yang mulia asal. Fakta bahwa ia mampu menampilkan performa seperti ini di hadapan yang mulia asal sejati sudah tergolong sangat langka. Tidak baik. Pada saat pikiran Xiao Xiu masih berputar, rasa krisis yang mengerikan tiba-tiba menghantam hatinya. Sepasang sayap hitam keemasan di punggungnya langsung menyala dengan api yang berkobar hebat. Bayangan seekor makhluk iblis misterius pun muncul di dalam kobaran api, lalu segera menutupkan kedua sayapnya, melindungi tubuh Xiao Xiu di dalamnya. Hampir bersamaan dengan terbentuknya bayangan tersebut, ruang di keempat penjuru di sekitar Xiao Xiu tiba-tiba memadat, seolah-olah berubah menjadi dinding kota yang kokoh. Dinding-dinding ruang itu lalu bertabrakan satu sama lain dengan Xiao Xiu sebagai pusatnya. Setelah beberapa kali benturan ruang bertubi-tubi, bayangan makhluk iblis yang melindungi Xiao Xiu mulai meredup dengan cepat. Sepasang sayap hitam keemasannya tampak goyah, dan bulu api yang menempel padanya hampir habis. Ketika Raja Utara kembali menyerang sosok misterius itu, wajah Xiao Xiu sudah sepucat kertas. Bahkan kesadarannya pun tampak mulai kacau. Rongsokan tak berguna, aku akan menghancurkanmu menjadi serpihan besi. Menghadapi Raja Utara yang kembali mengganggunya, sosok misterius memaki dengan geram. Saat telapak tangannya bergerak naik dan turun, ruang di depannya tiba-tiba berubah menjadi dalam dan tak terukur. Tak peduli seberapa keras Raja Utara menerjang ke depan, tubuhnya seolah bertahan di tempat semula. Tak lama kemudian, tak terhitung bilih ruang tajam menghujani tubuh Raja Utara tanpa ampun. Bahkan dengan tubuh bonekanya yang kuat, ia tetap kesulitan menahan serangan brutal tersebut. Setelah berhasil menahan Raja Utara, sosok misterius kembali memandang Xiao Xiu dengan tatapan meremehkan. Selama ia berhasil menangkapkan gadis ini, ia tak perlu khawatirkan Xiaoyan tidak akan menyerah. Dalam sekejap, pikirannya bergetar hebat. Sejak kemunculannya hingga saat ini, tubuh asli Xiaoyan sama sekali belum menampakkan diri. Saat pikirannya berputar cepat dan ia hendak melepaskan kekuatan jiwanya, sebuah tawa dingin yang terasa begitu familiar tiba-tiba terdengar di telinganya. "Baru sekarang kau mengingatku. Bukankah itu sudah terlambat?" ucap Xiaoyan. Bersamaan dengan suara itu, sebuah teratai api yang cemerlang entah sejak kapan telah muncul diam-diam di belakang sosok misterius tersebut. Detik berikutnya, boom! Sekitar 2 jam kemudian, di atas jajaran pegunungan yang luas, sesosok bayangan melesat ke arah barat dengan kecepatan luar biasa. Di sepanjang jalurnya, sesekali terbentuk beberapa wujud tiruan yang memancarkan aura cukup jelas, lalu menyebar ke arah lain. Orang ini tak lain adalah Xiaoyan, yang belum lama ini menyergap ahli misterius dari sekte hantu di hutan batu. Namun, saat ini suasana hatinya benar-benar tegang. Kekuatan sosok misterius tersebut jauh melampaui pikirannya. Dalam jarak sedekat itu, ditambah dengan ledakan mendadak, teratai api amarah Buddha, Xiaoyan yakin bahwa jika yang menghadapinya adalah Bairong di masa lalu, ia pasti akan tewas atau setidaknya menderita luka parah. Namun lawan ini justru berhasil menahan ledakan tersebut dengan memaksakan seluruh kultivasinya, serta penguasaan daur ruang yang luar biasa. Kekuatan seperti ini sungguh menakutkan. Demi berjaga-jaga, Xiaoyan pun segera memerintahkan Raja Utara membawa Xiao Xiu yang terluka parah untuk pergi lebih dahulu. Sementara itu, ia sendiri berputar-putar menghadapi sosok misterius tersebut. Lalu sebelum lawannya sempat pulih, ia lebih dulu melepaskan diri dari medan pertempuran dan melarikan diri ke arah pintu keluar alam rahasia. Setelah itu, terjadilah kejaran penuh amarah. Menghadapi pengejaran brutal dari seorang yang mulia asal tak dikenal, Xiaoyan sama sekali tak berani lengah. Ia mengarahkan kecepatan maksimal, terus-menerus memanfaatkan daur ruang untuk melintasi langit, bahkan menelan banyak pil tingkat tinggi. Meski demikian, ia tetap samar-samar merasakan aura lawan yang terus mendekat. Tak punya pilihan lain, ia hanya bisa sesekali menciptakan wujud tiruan untuk menghambat pergerakan lawannya. Sambil menggertakkan gigi dan memaksa sisa energi asal dalam tubuhnya berkumpul tanpa sisa di telapak tangannya. Di tengah pusaran api langit yang bergolak, sebuah cakram api yang berputar cepat perlahan terbentuk di balik lengan jubah Xiaoyan.